4 cara mengetahui jenis kelamin bayi dengan tabel Cina. Bulan terakhir menstruasi di bulan April. Jenis kelaminnya itu laki-laki, itu perempuan. Hai semuanya, jumpa lagi di YouTube channel aku, Dini Anggraini. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua, yaitu cara mengetahui jenis kelamin bayi dengan berbagai macam cara. So, buat kamu yang penasaran sama videonya, bisa tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum ke videonya, buat kamu yang belum subscribe, klik dulu ya tombol subscribe-nya. Habis itu diaktifkan juga bel notifikasinya, dan yuk langsung aja kita mulai ke video. Sebelum ke videonya, aku mau sedikit menjelaskan. Jadi aku pernah juga bikin video cara mengetahui jenis kelamin bayi ini di beberapa video aku sebelumnya. Supaya kamu gak ribet gitu ya nonton videonya loncat-loncat gitu dari berbagai video, aku bikin di satu video ini. Cara yang pertama untuk mengetahui jenis kelamin bayi yaitu USG. Dengan USG itu kita bisa mengetahui jenis kelamin bayi mulai dari usia 6 bulan ataupun 4 bulan juga bisa, tergantung jenis USG. Entah itu 2 dimensi, 3 dimensi, dan bahkan ada juga USG yang 4 dimensi. Dan waktu itu saya melakukan USG untuk pertama kalinya di usia kehamilan 32 minggu. Dan begitu cek di USG itu hasilnya laki-laki, dan ternyata benar ya, pas aku melahirkan juga hasilnya laki-laki. Nah, sebenarnya USG ini sangat perlu dilakukan sejak awal kehamilan. Kenapa? Supaya kita bisa lebih tahu lebih awal tentang tumbuh kembang anaknya itu baik atau enggak, tentang janinnya itu sehat atau enggak, perkembangannya normal atau enggak. Jadi USG mau itu mengetahui jenis kelamin bayi atau enggak, USG perlu dilakukan. USG bisa dilakukan di klinik, di bidan, ataupun di rumah sakit, di tenaga medis ya tentunya. Cara yang kedua yaitu dengan tabel Cina atau kalender Cina. Cara ini cukup bisa dilakukan di awal-awal kehamilan, dan aku melakukan cara menggunakan tabel Cina ini di usia 10 minggu kehamilan. Aku pernah bikin juga video cara mengetahui jenis kelamin bayi dengan tabel Cina di video ini. Teman-teman buat yang mau lihat full videonya tinggal klik aja di deskripsi. Nah, cara kedua ini aku pernah coba juga waktu itu di usia aku 21 tahun di tahun 2017, dan HPHT atau bulan terjadinya pembuahan itu di bulan Januari. Dan menurut tabel Cina atau kalender Cina itu bayi aku atau jenis kelaminnya laki-laki. Dan ternyata benar, pas aku lahir itu bayinya laki-laki. Oke, buat yang kurang paham aku ambil contoh lagi ya. Jadi misalkan nih saat hamil usia bunda itu di usia 24 tahun. Nah, bulan terakhir menstruasi di bulan April. Kemungkinan jenis kelaminnya laki-laki. Untuk gambar tabel Cina kamu bisa dapatkan di link yang aku cantumkan di deskripsi. Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan baking soda. Aku juga pernah bikin video ini di video ini. Jadi caranya itu cukup simpel sebenarnya. Kamu tinggal tampung aja urin segar kamu di pagi hari dan ditambahkan 1 sendok baking soda. Nah, jika terjadi reaksi atau berbuih atau berbusa banyak gitu ya, kemungkinan jenis kelaminnya itu laki-laki. Nah, kalau misalkan ketika urin kamu ditambahkan baking soda itu nggak menghasilkan buih, nggak berbusa, dan nggak ada reaksi sama sekali, kemungkinan jenis kelaminnya itu perempuan. Sebenarnya cara ini bisa kamu lakukan di usia kehamilan 8 bulan atau mendekati persalinan ya. Kalau aku waktu itu di usia 4 bulan, dan aku ulang lagi caranya di usia kehamilan 8 bulan. Dan hasilnya sama, itu hasilnya berbuih, berbusa, dan ternyata benar anak aku pas lahir itu laki-laki. Jadi cara ini nggak ada salahnya juga buat kamu coba di rumah, karena caranya itu cukup simpel dan gampang. Sekedar untuk mengobati rasa penasaran kalian. Nah, cara yang keempat itu cara yang terakhir, aku pernah bikin juga di video aku sebelumnya di sini. Nah, kamu bisa mengetahui jenis kelamin bayi itu dari ciri-ciri perubahan dari tubuh kamu. Di video ini aku nggak bakal bahas satu persatu karena pasti banyak banget ya poin-poin yang aku jabarkan nanti di sini.
Kamu bisa tonton aja video ciri-ciri hamil anak laki-laki dan hamil anak perempuan di video ini. Nanti aku cantumin juga linknya di deskripsi. Nah, konon katanya mengetahui jenis kelamin bayi dengan melihat ciri-ciri atau perubahan pada ibu hamil itu beda-beda ya. Karena setiap ibu hamil itu memiliki perubahan yang beda-beda juga. Tapi nggak ada salahnya juga buat kamu mencocokkan ciri-ciri kehamilan kamu dan kehamilan ibu lainnya. Siapa tahu cocok dan jenis kelaminnya sesuai apa yang Bunda harapkan. Itu dia tadi 4 cara mengetahui jenis kelamin bayi yang pernah aku coba. Keempat cara yang aku bahas di video tadi itu hasilnya sama. Jadi jenis kelamin aku menurut USG, tabel Cina, terus juga menurut baking soda, dan yang terakhir itu dilihat dari ciri-ciri kehamilan. Itu hasilnya laki-laki dan ternyata kebetulan pas lahir juga alhamdulillah jenis kelaminnya laki-laki. Nah Bun, mungkin segitu aja dulu sharing video dari aku. Semoga video ini membantu teman-teman semua yang sekarang sedang hamil supaya bisa mengobati rasa penasaran kalian untuk mencoba 4 cara mengetahui jenis kelamin bayi. Dan for information aja buat kamu yang masih pro kontra antara ini akurat atau enggak, ini benar atau enggak, ini cocok atau enggak. Jadi jangan dijadikan ini untuk nasihat profesional, karena di sini aku sharing sesuai pengalaman aku dari mulai USG dengan tabel Cina, dengan juga baking soda, dan dengan mengetahui ciri-ciri atau perubahan yang terjadi pada ibu hamil itu sendiri. Karena sejatinya baik itu cewek ataupun cowok, yang penting baby sama bundanya sehat-sehat dan diberi kelancaran dalam proses persalinan. Dan buat teman-teman pejuang garis 2, semangat terus. Semoga cepat-cepat menantikan kehamilan, menantikan si buah hati ya. Jadi jangan lupa untuk tetap semangat, tetap berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin, dan jangan lupa juga untuk berdoa. Di sini cuacanya lagi panas guys, aku kegerahan dan cukup panas. Aku lagi tidur, sama aku juga lagi tidur, so aku mau pamit. Semoga video ini bermanfaat ya sekali lagi. Dan buat yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya. Terus itu diaktifkan juga bel notifikasinya. Dan buat yang mau bertanya, boleh komen juga di kolom komentar. Dan bisa DM juga di sini di Instagram aku di @jeniangkraini. Share juga ya video ini. Sampai jumpa di video aku